Selamat malam dan selamat datang lagi di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau bahas tentang match day yang udah jalan dari udah berjalan gak, yang sudah dilaksanain week, weekend kemarin. Dan juga gue sekalian nambahin tentang Liga Champions yang gue kemarin tonton antara Madrid lawan PSG. Oke, sebelumnya gue mau ngebahas dulu pertandingannya weekend kemarin udah dimainin, yaitu tentu dari IPL Manchester Derby City versus MU. Gimana ya kalau gue bilang ya, ini sebenarnya kalau gue bilang MU lebih ya kayak kemarin-kemarin lah gitu, main bagus di babak pertama, ya pasti babak kedua ya lihat aja sendiri gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau gue bilang dari uh, menit ke 21 sampai hampir kelar babak pertama itu aja mainnya udah parah banget buat gue gitu loh. Untuk gue sih ya mereka ngelawan gitu, mereka bisa ngebalas dengan satu gol, tapi ya gue jujur nggak gitu impress sama gol counter kayak gitu ya. Dan ya truly I could say it like ya, this match is a disappointment for them. Dan gue sebenarnya sebagai orang yang netral pengen banget ngeliat MU bisa memberi kejutan lah gitu loh at least. Tapi ya udahlah, gue bilang ini gue udah capek banget bener-bener sama tim kayak gini. Dan ya City is City, sorry, gue benerin, City was just played like City, like what they did lah gitu loh. Maksudnya gue selama mereka apa ya, mereka dilatih Pep ini kan memang gameplay udah kebentuk banget ya. Pada akhirnya memang ya uh, gameplaynya akan tetap lebih mengandalkan positioning gitu. Tapi di sini yang gue lihat ya, City ini terlihat lebih leluasa lah kalau gue bilang untuk memainkan apa ya, ritme mainnya mereka gitu. Dan ya sering, dan akhirnya ya memang sering banget City menciptakan banyak peluang gitu. Dan ya terbukti ya mereka bisa cetak 2 gol di babak pertama dan 2 lagi di babak kedua gitu. Dan gini ya, gue lihat dari proses golnya gitu ya. Kalau gol pertama fine lah, itu benar-benar KDB memang ada effort yang dia keluarin lah di situ. Tapi gol kedua itu parah banget tuh MU benar-benar apa ya, uh, gue lihat emang jelas mereka gak bisa apa ya, membalikkan ritme lah gitu loh. Dalam artian ya, ya posisinya ada Foden udah dapat lob, dan dia udah sebenarnya ruangan space yang dia dapat udah semakin kecil gitu. Cuman gue bener-bener heran banget sama yang namanya Maguire itu, aneh banget dah buat gue, bingung bener-bener gue. Ya he would like to be fancy on his own play gitu, tapi at 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 the reality it's just failed gitu buat gue. Ya mungkin gue tahu dia sengaja ngolongin supaya dia bisa langsung kasih apa ya, kasih quick counter lah gitu. Cuman ini gue bener aneh loh, kenapa dia harus mengutamakan itu dulu ketimbang lu bisa sweep bolanya langsung gitu loh. At least ya lu apa ya, lu cancel mereka punya peluang gitu loh. Dan akhirnya ya udah, sorry, dan akhirnya KDB balik lagi dapet gol. Padahal De Gea itu udah kasih effort dia untuk gua save. Tapi asli parah banget tuh backnya MU itu, bener-bener untuk gua bener-bener kayak TPA, bener TPA tempat muan akhir gitu, bener-bener aduh parah banget dah gitu. Terus Sancho gitu, terlepas dari 2 golnya Mahrez lah, yang gue bilang ya golnya emang murni karena ya mereka, permainan yang mereka mainkan dari City gitu ya. Bener-bener ya, ini kalau apa ya, kalau mainnya kayak gitu aja lu lawan tim besar dimana lu harus membuktikan diri, itu gue I'm gonna be outraged gitu.
Karena pak ya apa ya, banyak banget pertandingan di mana kalian ini ya, kalau gue jadi owner MU gitu, kalian tuh gak pakai hati kalian untuk main buat MU gitu loh. Gue bener-bener heran gitu. Di samping itu juga Rangnick juga udah, aduh, buat gue udah Rangnick tuh udah parah banget as a coach gitu, as a head coach. uh, Kalau nggak salah kayak ya desas-desus dari luar lapangan gitu bahwa ya ini juga udah salah kedua belah pihak juga itu, bahwa Ronaldo emang sengaja dia nggak masukin gitu. Terus Ronaldo ya, he should be there at least to influence the others gitu loh. Kalau lu emang mau berperan lah untuk uh, tim lu gitu ngelawan yang lawan ya gue bisa bilang secara ini in general tetangga lu lah yang bener-bener lebih kuat sekarang ini gitu. Ya karena kan ya gue juga gak bisa salah Rangnick juga in this case, karena ya itu kan pemilihan pemain kan emang dia yang pegang gitu. Dan ya gue bisa bilang ya Ronaldo udah gak ada hati lagi sih buat gue, bukan gak ada hati lagi, apa ya, passion Ronaldo untuk main buat MU tuh kayaknya udah berkurang banget buat gue. Terus juga ampun deh, lu bener-bener kalau gue pemain MU mainnya kayak gitu ya, itu satu squad pengen gue buang semua, pengen gue cuci gudang aja sekalian bener-bener. Karena mainnya tuh ampun, gimana ya, bodohnya ketulang gitu. Heran gue bener-bener, gak, gue bener speechless lah buat mereka gitu. Kalau gue jadi Murtoh ya, as di apa ya, directornya dari MU, technical tech director of MU, gue akan jual hampir satu squad yang main kemarin. Bener, Elanga Elangga apa Elanga, gue gak tau deh cara bacanya gimana, kalian bisa kasih komen. Sancho, Rashford pasti, Pogba, Fred, McTominay juga masuk, Maguire, gue nggak tahu yang di belakang itu siapa, gue lupa, tapi yang jelas Varane juga pasti akan gue buang. Bruno asli, bila perlu Ronaldo sekalian gue masukin ke transfer list. Udah gue cuci gudang aja bener-bener. Dan nyisain itu cuma tiga orang loh. De Gea, Alex Telles, kirinya kalau nggak salah si siapa ya, Alex Telles di kiri, sama kanannya itu AWB akan gue buang juga. Bener, AWB akan gue buang juga. Itu mainnya tuh aduh gak banget lah, sama Luxio tambah satu lagi, jadi ada 12 pemain total yang akan gue buang kalau gue jadi Murtoh. Nyisainnya cuman Alex Telles, De Gea, sama satu lagi di kanan tuh siapa kalau nggak salah, Diogo Dalot. Cuma 3 itu doang yang gue akan pertahankan. Yang lainnya udah say goodbye aja untuk tim ini, karena ya gue lihat emang lu cuma main buat diri lu sendiri doang dan untuk penonton, bukan buat tim. Udah kalau gue jadi Murto udah tutup kasus lah, udah lu gak usah bacot pokoknya, udah gue jual mau apa gitu. Karena emang lu udah kenyataannya lu gak main dengan hati lu buat tim ini, that's it, like case close lah pokoknya kalau gue jadi Murto ya. Nah terus yang kedua, Bayern Munchen versus Leverkusen. Ini juga menurut gue salah satu pertandingan yang paling menyedihkan sih buat gue. Sebagai big matchnya di Bundesliga, salah satu big match ya untuk musim ini. Bener deh, mainnya tuh terlalu aman kalau gue bilang. Jujur mereka mainnya terlalu aman, dan gol bunuh dirinya Müller itu sebenarnya gak boleh kejadian sama sekali. Itu Urai ya, even gue bilang Urai itu gak banget lah buat pengganti Neuer gitu, tapi dia udah ancang-ancang, udah ready gitu loh. Buat gue sih ini mungkin salahnya dua pihak ya. Satu sisi uh, Müller mungkin nggak dikasih aba-aba sama sekali sama si uh, apa ya, sama si Urai, dimana itu salahnya juga Urai sebenarnya, karena lu gak kasih instruksi dulu biar gue tangkep, atau udah biarin biar gue ini gue punya nih.
Dan di sisi lain, ngapain Mueller harus harus angkat kaki setinggi itu, dimana ya belum ya dimana kejadiannya itu gak sampai kakinya akhirnya kena ujung kaki kirinya pup masuk on goal. Itu ampun deh, bener-bener gue gak habis pikir gitu loh. Gak apa ya, gue sih bilang ini lebih ke urai sih, karena lu gak komunikatif di sini gitu. Kalau lu komunikatif atau lu udah teriak duluan, itu mungkin gue bunuh diri nggak akan kejadian kalau buat gue ya gitu. Dan di sisi lain, Leverkusen juga sama aja mainnya, bener-bener kayak gue liat mainnya terlalu aman gitu loh. Dan Leverkusen tuh kadang salah passingnya tuh banyak banget juga, ya itu ngaruh banget sih buat ritme mainnya Leverkusen as well gitu. Karena Wirtz pun juga akhirnya nggak bisa berbuat banyak di sini gitu loh ya. Dan gue liat Wirtz itu gak kelihatan juga loh kemarin, bener. Dan ya untuk Bayern Munchen yang gue sorotin ya itu golnya sih, itu lebih kayak scrimmage sih sebenarnya di depan gawang gitu. Gimana ya, Gnabry gak perform, gak kelihatan. Kingsley Coman biasa aja kalau gue lihat itu. Yang murni cuma lewat doang itu yang oke gitu, tapi itu pun dia gak gitu menonjol lah hari itu. Thomas Müller juga begitu itu. Yang praktis memang kelihatan tuh, mungkin Kingsley Coman masih lebih mending lah kalau buat gua sih, masih lebih mending. Tapi kayak Gnabry gitu-gitu, Thomas Müller nggak kelihatan. Kimmich ya standar banget, biasa aja. Apalagi yang nama Niklas Süle itu, aduh ampun deh bener. Even though dia cetak 1 gol, setelah itu mainnya aduh ampas kalau gue bilang. Bener-bener kenapa Dortmund harus ngambil dia ya, itu gue bener-bener gak paham sama sekali. Padahal tuh butuh back yang lebih tangguh dari ini. Kenapa back afkiran kayak Niklas Süle yang lu ambil gitu. Gue bener-bener gak ngerti lagi sama teknik tag directornya Dortmund. Bener-bener siapa, kalau gak salah si Michael Zorc kalau gak salah. Gue gak tahu deh, correct me if I'm wrong. Dan ya udah akhirnya 1-1. Dan ya gue bilang ini pertandingan bener-bener salah satu yang membosankan buat gue di musim ini. Sedikit gue ke UCL. Kemarin ada PSG Madrid versus PSG. Ya ini buat gue bener-bener ini membuktikan bahwa ya lu mau kasih bintang sebanyak apapun, lu gak akan bisa menang kalau lu gak bisa kerjasama. Dan itu terbukti. PSG itu cuma mainnya counter doang. Gue bingung loh, pemain sekelas itu, sekelas apa sih, kalau gue ibarat itu kayak kumpulan makanan mahal semua lah gitu. Kalau lu ibaratkan PSG ini sebagai restoran mahal gitu, restoran bintang berapa, bintang 7 kayaknya. Gimana ya, lu cuma bisa main counter, itu parah banget sih untuk satu tim besar. Kayak bukan tim besar ya, tim yang ya kalau gue bilang sih, kalau mau kasar mah tim yang cuma ngumpulin bintang doang. Bertabur bintang tapi bertabur kebodohan juga di situ. Gimana ya, lini tengahnya bener-bener sama sekali gue bener-bener gak paham. Cuman murni Verratti doang yang mendingan, tapi dua yang lain kayak Nuno Mendes sama Paredes tuh sama gue nggak ngerti lagi deh bener-bener. Ini mainnya bener-bener ampun dah, nggak ada kontribusi gitu sama sekali gitu. Lebih-lebih kalau lu main Ander Herrera, coba aja Ander Herrera dimainin, udah lebih kacau lagi tuh pasti PSG. Di sisi lain, Madrid pun biasa banget dari segi gameplay gitu. Ya kalau gue bilang layak menang, tapi memang gue harus jujur, mereka mainnya biasa banget gitu. Dan ya karena ada 5 pemain kunci yang main di situ, salah satunya Benzema yang kemarin produktif. Gak ada 2 atau 3 dari 5 pemain kuncinya Don Carlo,
gue yakin PSG gue yakin Real Madrid juga bakal kesusahan melawan PSG saat itu. Tapi emang PSG-nya gue bilang emang aduh edge ketus lah bahwa ini tim bener gue ya itu udah mungkin udah kena apa ya, kena kutuk bener-bener gitu loh. Dan Messi itu bener-bener asli deh, gue sebagai ya mungkin out of context sedikit, gue sebagai fans Barca justru bersyukur gue. Kenapa? Karena Messi ini bener-bener gak apa ya, gak membantu apapun sama sekali. Main cuman jalan-jalan doang, lari nggak jelas. Sekarang dribble pun nggak lagi efektif. Udah identitasnya tuh udah blur lah pas semenjak main di PSG gitu. Dan ya uh, truly grateful banget sih gitu bahwa pemain yang udah habis kemampuannya kayak Messi ini ya dan bermain bersama PSG itu udah bener-bener bisa dibilang all up lah mau. Dan gue nggak tahu ya, karena berita terakhir pemiliknya PSG si Nasser itu sampai nge-rate ruang wasit, terus main main tinju orang yang apa di ruangan staff wasit situ. Gua nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya buat PSG, tapi kalau sampai bener-bener evidence-nya terbukti bersalah buat si Nasser, PSG untuk gua done, bener-bener bisa kena suspend, nggak tahu, atau lu kena penalti dari UEFA. Cuman gue nggak tahu deh, karena ini Nasri juga kayaknya kelihatannya ini orang dalam dalam tanda kutip orang dalam UEFA gitu, yang berteman baik dengan Severin, di mana dua orang ini gue bener-bener gedek banget dah sama nih orang, bener-bener sama tuh dua boy di UEFA. But who knows, gue nggak tahu apa yang nanti akan terjadi ke depannya. Tapi yang jelas ya gue harap semoga PSG sadar diri lah, karena ya lu mau ngumpulin bintang segede apapun kalau mainnya nggak kompak, nggak ada rencana yang jelas, ya sama aja lu mencerumuskan mereka ke dalam jurang. Udah gitu aja sih buat gue. Ya udahlah, gue bener-bener apa ya, thank God lah pokoknya. Aduh, udah nggak ada kata-kata lagi karena PSG udah out. Jadi ya bahkan mungkin satu dunia udah sangat bersyukur PSG out, kecuali pendukungnya sendiri. Oke, mungkin itu aja review dari gua untuk Mikey Boy kali ini. Sampai ketemu di konten Mikey Boy berikutnya. Dan ya, see you again on the next content. Ciao.